Shalom, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semuanya. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha baik, untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menyertai kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18. Kita akan baca demikian firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita mau menggambarkan kasih dan kebesaran Allah, sesungguhnya tidak bisa kita gambarkan. Tidak ada ukurannya. Kenapa kami katakan demikian? Karena kasih Allah itu melebihi daripada kasih yang ada di dunia ini. Kasih daripada Allah itu semakin disempurnakan di dalam diri Yesus Kristus. Bahkan kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini untuk menunjukkan bagaimana kecintaan Allah terhadap ciptaannya. Secara khusus kecintaan Allah terhadap manusia yang merupakan gambar dan citra Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, di mana pengajaran yang disampaikan oleh Yesus kepada seorang yang bernama Nikodemus, yang pada saat itu, pada tahun itu Nikodemus merupakan pimpinan ahli Taurat bagi orang-orang Farisi dari orang Yahudi. Dia pimpinan, dia kepala. Tapi walaupun demikian, dia mau merendahkan hatinya, dia mau merendahkan dirinya. Dia tertarik akan pengajaran yang diberikan oleh Yesus. Kenapa dia tertarik? Karena pengajaran yang disampaikan oleh Yesus sungguh-sungguh berbeda dengan pengajaran-pengajaran ahli-ahli Taurat orang Farisi pada saat itu. Maka ketertarikan itu dia tunjukkan dengan dia datang menjumpai Yesus. Walaupun memang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam perikop ini kalau kita baca dari ayat pertama, Nikodemus itu datang untuk bertemu dengan Yesus, belajar dengan Yesus, yaitu di malam hari. Kenapa? Dia takut, dia malu. Selaku pimpinan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dia mempunyai harga diri. Dia tetap menjaga image-nya bagi para pengikutnya. Tapi walaupun demikian, walaupun secara manusiawi, Nikodemus orang yang lebih terpandang daripada Yesus. Tapi di mana Nikodemus
datang untuk bertemu, untuk belajar dari Yesus. Pelajaran yang diberikan oleh Yesus kepada Nikodemus, bagaimana setiap orang harus dilahirkan kembali. Dalam pemahaman Nikodemus, bahwa tidak mungkin manusia yang sudah tua bisa dilahirkan. Tapi apa yang mau diajarkan oleh Yesus? Yesus mau mengajarkan bahwa seseorang harus dilahirkan di dalam keselamatan yang akan Yesus berikan. Lalu Yesus akhirnya menggambarkan kasih dan kebesaran Allah itu sendiri. Dalam ayat yang ke-13 dalam kebenaran firman Tuhan ini, Yesus dengan tegas mengatakan tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Yesus dengan tegas memperkenalkan dirinya bahwa Dia adalah Tuhan. Dia datang dari sorga. Dia merupakan pemilik sorga, tapi Dia datang ke tengah-tengah dunia. Lalu Yesus memberikan sebuah analogi sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Di mana peristiwa yang ada di padang gurun pada saat itu, ketika ada peristiwa orang-orang Israel yang keluar dari tanah Mesir diserang oleh ular. Maka dengan kuasa Tuhan mengatakan kepada Musa supaya meninggikan tongkatnya yang berisi ular. Dan ketika orang melihat hal itu, maka mereka melihat keselamatan daripada Tuhan. Maka Yesus juga mengatakan bahwa Dia juga akan ditinggikan, sehingga dengan ditinggikannya Yesus, maka orang juga akan memperoleh keselamatan. Dan akhirnya Yesus sampai mengatakan kepada Nikodemus bahwa yang diinginkan oleh Tuhan supaya memperoleh kehidupan yang kekal, yaitu iman percaya kepadanya. Dan Yesus akhirnya memaparkan kasih Allah itu semakin sempurna di dalam pengorbanan yang dilakukan oleh Yesus. Dalam ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah, Allah mengutus Yesus ke tengah-tengah dunia. Allah mengutus Yesus menyelamatkan manusia. Semuanya itu karena kebesaran Allah dalam seluruh ciptaannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang boleh kita lihat dari perikop kebenaran firman Tuhan ini sesuai dengan tema yang sampai kepada kita, kebesaran Allah dalam seluruh ciptaannya? Yang pertama, Bapak Ibu, firman ini mau memberitahukan kepada kita, mau memastikan kepada kita bahwa kebesaran Allah itu tidak hanya dalam sebuah perkataan semata. Tapi kebesaran Allah itu yang Dia berikan untuk seluruh ciptaannya terjadi di dalam pengorbanan Yesus Kristus. Pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib itulah menunjukkan kebesaran Allah atas ciptaannya. Itulah menunjukkan kasih Allah yang begitu sempurna. Karena tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan dirinya, menaklukkan kuasa dosa selain daripada Yesus Kristus itu sendiri. Maka ketika Allah di dalam pengorbanan Yesus Kristus, itu bukanlah berarti kekalahan, tapi justru itu kebesaran Allah itu sendiri. Lewat pengorbanan Yesus, sama seperti dalam ayat 16, di sanalah terletak kebesaran daripada kasih Allah itu sendiri. Pengorbanan menjadi sebuah kepastian bahwa kasih Allah itu tiada terukur, tiada tara. Sekali lagi, pengorbanan Yesus Kristus itulah menunjukkan kebesaran Allah yang tidak terukur dan tidak terhingga. Maka kalau kita bawakan hal ini ke dalam kehidupan kita, kalau kita memiliki kasih di tengah-tengah kehidupan, maka kebesaran kasih ini harus semakin nyata di dalam pengorbanan. Tanpa pengorbanan, maka kasih itu akan percuma. Karena kasih yang dipertunjukkan oleh Yesus Kristus adalah kasih yang disempurnakan di dalam pengorbanan. Ini yang harus kita pahami bersama-sama Bapak Ibu.
Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sama seperti yang dikatakan oleh Yesus dalam ayat 17. Dikatakan di sana supaya sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui dia. Pengutusan Yesus ke tengah-tengah dunia sebagai jalan satu-satunya untuk memperoleh keselamatan, supaya dunia ini diselamatkan. Dan ini juga menjadi hal yang kedua kebesaran Allah itu sendiri. Pengutusan Yesus menunjukkan kebesaran Allah, di mana Allah sangat berkuasa, di mana Allah sangat berotoritas. Maka ketika Yesus diutus ke tengah-tengah dunia, maka kuasa Allah di sana ditegakkan. Kuasa Allah di sana disempurnakan. Ketika dosa itu ingin menggerogoti kuasa Allah, maka ketika Kristus diutus oleh Allah, maka kebesaran kuasa itu semakin ditegakkan. Bahwa Allah yang berkuasa atas seluruh ciptaan, bukan iblis, bukan dosa, tapi Allah yang berkuasa. Nah, Allah ingin mengembalikan seluruh ciptaannya ini yang sudah rusak oleh karena dosa, kembali diutuhkan. Allah ingin mempertunjukkan kekuasaan yang begitu luar biasa. Maka dia mengutus Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Kristus sudah diutus ke tengah-tengah dunia ini, kita melihat bahwa di sanalah kebesaran kasih Allah itu sendiri. Maka yang ketiga yang mau dikatakan kepada kita dalam ayat yang ke-18, siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Maka Allah Yesus mengatakan kepada Nikodemus pada saat itu dan kepada kita bahwa kita diajak untuk percaya kepada Allah yang perkasa itu. Allah yang begitu luar biasa. Dituntut sebuah iman. Supaya apa? Supaya kita juga menjadi dikendalikan oleh Tuhan. Tidak dikendalikan oleh dunia ini. Kepercayaan kita kepada Yesus Kristus, Sang Anak Allah yang menyelamatkan dunia, membiarkan diri kita dikendalikan oleh Tuhan, bukan lagi dikendalikan oleh dunia. Iman kepada Yesus sebagai bukti bahwa Allah yang berotoritas, bahwa Allah yang menjagai kita, bahwa Allah yang menyertai kita, bahwa Allah yang mengendalikan kita. Maka ketika kita beriman kepada Tuhan, di sanalah kita mau katakan, Tuhanlah yang merajai seluruh kehidupanku. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha baik, Allah yang maha perkasa. Untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, biarlah kiranya Tuhan, kami semakin percaya kepada Tuhan, kami tahu bahwa kebesaran-Mu semakin nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera bagi kita Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Tuhan Yesus memberkati.